Kali ini kita kedatangan Beach Street dengan kendala ban belakang kempes. Ini aslinya ban tubeless, cuma dipakein ban dalam ya. Jadi posisinya lumayan susah. Oke, saya copot dulu bagian doknya yang ada spendilnya. Sama bagian mur saya copot. Kemudian ini saya coba disongkel satu kali, saya coba tekan-tekan, saya coba congkel, ternyata berat, tidak mau buka sama sekali. Langsung saja saya pakai cara kedua, saya pakai presan yang saya bikin sendiri. Presan ini saya pakai juga buat nambal, di samping bisa buat nambal, ini bisa juga buat ngepres ya. Saya spres bagian sampingnya, nggak sampai ngebuka semua, cuma sedikit aja pada bagian presnya terbuka. Saya putar-putar, terus saya tekan sampai presannya terlepas. Oke, saya tekan sedikit. Nah, ban udah terlepas dari peleknya. Sekarang bagian yang satunya, karena kalau ban tubeless pasti kanan kirinya nempel semua di pelek ya. Saya tekan-tekan lagi biar terlepas dari tidak menempel di pelek. Yang satunya juga saya pakai cara yang sama, saya putar, bannya saya press. Kalau udah sedikit kelihatan, saya congkel sedikit supaya terlepas dari pelek. Emang agak susah ya kalau misalkan langsung cuma pakai cukitan doang, pasti susah. Bukannya tidak bisa, tapi susah, tenaganya perlu tenaga ekstra. Jadi saya bikin alat presan ini khusus buat ban tubeless yang pakai ban dalam. Ya, sekarang tinggal dicukit aja. Cukitnya juga lumayan ya, harus tahu selanya bagian yang nempelnya kita tekan terus. Saya masukin cukit ya, saya tekan-tekan lagi sambil saya putar rodanya. Sekarang saya cukit pertama, sekarang cukit kedua, tarik lagi ya, cukit ketiga. Nah, kalau udah ketiga dan seterusnya biasanya udah gampang, udah nggak susah, sudah nggak tidak keras, jadi tinggal dilepasin aja. Oke, terus saya putar cukit sampai semuanya terlepas ya. Setelah terlepas, saya ambil bagian ban dalamnya, saya ambil sambil ditarik sedikit, terus saya keluarin di bagian rongga antara knalpot sama ban. Oke, sekarang saya mau cek di air, mau lihat bagian yang bocor bagian sebelah mana. Oke, saya pompa dulu bannya, udah dimasukin spendingnya. Sekarang pakai air di dalam ember, bukan di dalam kolam ya, di dalam ember. Oke, saya pompa, saya cari-cari yang bocor, putar-putar cari yang bocor. Ya, ternyata yang bocor itu bekas tambalan lama, tapi bagian sampingnya melupas ya. Jadi ini karena biasanya tidak matang ya pada saat pembakaran. Jadi saya lepasin spendilnya,
saya tandain, biasanya saya tandain biar nggak lupa. Tapi kalau ini udah bagian untuk bagian tambalnya, jadi gampang, tidak saya lepas, cuma saya timpa aja bagian atas, terus saya press, saya bakar lagi. Oke, saya tipiskan dulu, saya pakainya agar gaji yang kecil, cuma tipis-tipis aja biar ngilangin airnya. Ya, saya gosok-gosok sedikit aja biar si karet tambal nempel sama ban dalamnya. Lanjut, saya siapkan karet tambalnya sesuai dengan kebutuhan aja, karena posisinya emang numpang tambalannya lama, jadi saya siapkan kecil aja, saya gunting sesuai kebutuhan, sesuai pola, sesuai panjang dan pendeknya tambalan lama yang terkelupas. Oke, ini si pemilik motor menanyakan apakah ada paku atau benda tajam yang bikin ban dalamnya bocor. Ya, di sini saya menjelaskan bahwa yang mengakibatkan kebocoran di ban dalam bukan karena paku, tapi karena tambalan lama yang kemudian terkelupas. Dan di sini juga posisinya ban luarnya sudah botak atau sudah tipis, jadi waktunya diganti. Oke, saya lanjut ngepres. Saya press, ini alat pressnya yang tadinya saya pakai buat membuka ban, jadi ini alat multifungsi, bisa buat press ban, bisa buat pembakaran ban dalam. Ini tidak dijual di toko manapun, tapi saya bikin sendiri ya guys. Kalau banyak yang pengen tahu proses pembuatannya, nanti saya bikin videonya. Oke, saya lanjut. Saya di sini pembakarannya pakai spiritus ya. Ya, karena kalau spiritus itu apinya stabil, apinya biru rata, jadi sampai habis api juga panasnya bagus. Saya bakar. Nah, nanti proses pembakarannya sampai dengan selesai saya skip ya, biar videonya nggak terlalu lama. Oke, lanjut. Di sini ada motor baru yang baru datang, dia sama juga bocor pada bagian ban depan, tapi saya selesaiin dulu karena ini sudah selesai proses pembakarannya. Nanti saya cek dulu apakah benar-benar matang dengan sempurna atau belum. Sini saya melihat dan saya cek, ternyata sudah matang dengan sempurna dan tertutup dengan bagus. Oke, lanjut, saya rendam lagi ke air karena posisinya masih panas. Saya rendam ke dalam air. Setelah itu saya pompa lagi, saya cek untuk kedua kalinya apakah tadi yang saya tambal, yang saya tutupin itu sudah tertutup rapat atau masih bocor. Nah, di sini saya pompa, kemudian saya masukin ke air dan hasilnya bagus, tidak ada kebocoran, tidak ada angin yang keluar. Lanjut proses pemasangan. Proses pemasangannya juga di sini lumayan ya, soalnya emang posisinya ban udah karetnya udah keras. Jadi saya periksa dulu apakah ada paku atau apa ada. Saya selipkan lagi, saya masukkan ban dalamnya. Pertama saya masukkan spidolnya. Ini saya tekan-tekan supaya ban dalamnya masuk. Nah, saya tekan-tekan lagi, jadi separohnya saya tekan-tekan dan separohnya saya pakai cupit. Ini saya pakai cupit pelan-pelan, sedikit-sedikit, karena takutnya kena ban dalam nanti malah bocor lagi. Jadi memasukkan ban
Setelah ditambal itu ya gampang-gampang susah, karena kalau misalkan kita terburu-buru malah ban dalamnya bisa kena cukit dan jadi sobek. Ini saya tekan-tekan supaya merata, lalu saya cukit lagi, saya ulangi gitu terus-terusan sampai ban masuk dengan sempurna. Terus saya tekan-tekan lagi, saya cukit-cukit lagi, dan ini cukit yang terakhir masuk dengan sempurna. Saya tekan-tekan lagi dan saya tinggal masukin angin, masukin spentil, terus kemudian saya pompa. Saya masukin angin pompa. Ini saya tinggal pompa aja sampai keisi angin. Nah, setelah keisi angin, saya periksa tekanannya. Saya periksa juga bagian sampingnya apakah garisnya udah pada keluar atau belum. Nah, setelah saya kencengin baut dan saya masukin tutupnya, oke, sudah selesai. Si owner sudah ngasih uang jasa. Nah, sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan.